Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faiz Arif Jamil, MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Yang saya hormati teman-teman yang sudah mengikuti Zoom pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada malam hari ini. Amin. Selamat beri salam, marilah kita agungkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Langsung saja kami dari kelompok 6 dengan tema manajemen dana bank syariah dari kelas MBSI ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardiansah dengan NPM 2151040380. Ada rekan-rekan saya, ada yang bernama Yucindra Putri dengan NPM 2151040386. Ada Amelia Gusanti dengan NPM 2151040402. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Yucindra. Kepada Saudari Yucindra dipersilahkan. Baik, di sini materi yang pertama itu penghimpunan dana bank syariah. Nah, di sini penghimpunan dana adalah mengumpulkan atau mendapatkan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Hal ini dilakukan oleh bank dengan berbagai strategi agar masyarakat tertarik untuk menanamkan dana yang dimilikinya. Nah, di sini ada jenis-jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Lalu, materi kedua itu ada penggunaan dana bank syariah. Secara umum, penggunaan dana pada bank syariah dibagi menjadi dua. Di antaranya, satu aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Yang kedua itu aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Nah, di aktiva yang menghasilkan itu ada yang disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan dengan akad jual beli. Yang kedua, pembiayaan dengan akad bagi hasil. Yang ketiga, dengan pembiayaan akad sewa beli. Yang keempat, investasi lain dan surat-surat berharga syariah. Yang kelima, pembiayaan dengan akad penyertaan masyarakat. Nah, yang ada di aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset itu ada kas aset, pinjaman, atau kos. Lalu, materi yang selanjutnya ada perhitungan bagi hasil usaha saldo rata-rata harian. Nah, bank syariah disebut juga bank bagi hasil. Walau demikian, tidak semua transaksi bank syariah didasarkan pada bagi hasil. Kita sudah sering mendengar dan membahas bagi hasil. Tapi bagaimana sebenarnya perhitungan bagi hasil tersebut? Mari kita hitung. Di sini ada di sebuah presentasi bagi hasil akan disepakati pada awal transaksi. Nah, di sebuah ini adalah besaran yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang bekerja sama. Karena itu jumlahnya harus 1 atau 100%. Nah, di sini ada misalnya Alim deposito dananya sebesar 1 juta rupiah dengan akad mudharabah selama 1 bulan. Bagi hasil yang dilakukan bank syariah setiap bulan pada akhir bulan tersebut, kecuali untuk deposito sesuai dengan jatuh temponya. Nah, bank syariah umumnya mempunyai sistem bagi hasil yang berbeda, namun demikian semangat dan prosesnya sama. Salah satu model perhitungan bagi hasil adalah bagi hasil sama dengan rata-rata dana nasabah dibagi 1000 dikali H1 kurang 1000 dikali nisbah bagi hasil. Nah, berarti kita akan menghitung 1 min 1000, yaitu angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh bank dari penyaluran dananya setiap 1000 dana nasabah. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia Agusan. Baik, materi selanjutnya ada distribusi pendapatan. Jadi, distribusi pendapatan ini adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus atau perputaran konsumen yang harus membayar harga barang. Kemudian selanjutnya itu perhitungan bagi hasil. Sebagaimana diketahui, Bank Syariah tidak mengenal konsep bunga dalam sistem pembagian
keuntungannya untuk nasabah. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil atau nisbah. Melalui nisbah atau bagi hasil, pihak bank dan nasabah akan memperoleh keuntungan yang sah secara syariah Islam sehingga dapat terhindar dari riba. Adapun perhitungannya sendiri telah ditentukan sejak awal melalui adanya akad. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wardiansah. Selanjutnya ada prinsip bagi hasil berdasarkan akad. Pertama ada mudharabah. Mudharabah adalah jenis akad yang paling populer dalam penerapan bagi hasil pada produk perbankan syariah adalah mudharabah. Secara konsep mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan satu perjanjian pembagian keuntungan. Selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah juga merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang transaksinya dilandasi oleh keinginan di antara para pihak yang bekerja sama agar saling meningkatkan nilai aset masing-masing, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Selanjutnya ada contoh perhitungan bagi hasil syariah. Perhitungan nisbah bank syariah ditentukan oleh dua mekanisme yaitu profit sharing dan revenue sharing. Sistem bagi hasil dengan profit sharing didasarkan pada laba bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha. Setelah dilakukan pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. Sementara pada revenue sharing, bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sebagai contoh, nasabah A memiliki rekening tabungan syariah dengan saldo rata-rata pada bulan Januari tahun 2022 adalah Rp 5 juta. Persentase nisbah yang ditawarkan pada produk tersebut adalah 85% untuk bank dan 50% untuk nasabah. Kemudian saldo rata-rata tabungan pada seluruh nasabah bank syariah tersebut pada bulan Januari 2022 adalah 5 miliar. Pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan Rp 250 juta. Dengan 5 juta dibagi Rp 5 miliar kali Rp 250 juta kali 15% sama dengan Rp 37.500. Maka bagi hasil yang terima nasabah tersebut sebesar Rp 37.500. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi dari kami. Apabila kurang jelas dan teman-teman yang bertanya bisa kita diskusikan di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Ini